Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Teknesi HP Banua. Oke kawan-kawan dan sahabat Teknesi HP Banua dimanapun kalian berada, tentunya saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke ya, pada kesempatan hari ini di pagi hari sekitar pukul 9 saya baru saja membeli satu handphone, yaitu Samsung Galaxy J1 AC seharga Rp70.000 dalam keadaan seperti ini yang sama-sama kita bisa lihat ya, itu di bagian touchscreen-nya. Bagian atas itu sudah retak atau sudah remuk ya teman-teman, dan ini penyebab jadi dijual sama yang punya karena katanya handphonenya bisa bergerak-gerak sendiri di layar LCD-nya. Nah itu saya terangkan, bisa dipastikan penyebabnya karena touchscreen-nya pecah, itu yang mengakibatkan bisa bergerak dengan sendirinya atau bisa bergerak tanpa disentuh teman-teman. Oke, untuk bisa dijual kembali ya teman-teman, tentunya kita akan harus lakukan penggantian LCD. Kalau dijual seperti ini mungkin peminatnya tidak ada ya teman-teman. Yang namanya orang beli walaupun second, kalau bisa masih layak pakai. Oke, ini saya lihat pada LCD-nya juga sudah bukan yang original lagi atau sudah pernah melakukan penggantian sebelumnya. Jadi untuk pelepasannya mudah saja tanpa menggunakan blower, karena di kaleng belakangnya sudah tidak ada lem lagi. Berbeda dengan yang masih ori ya, itu kita harus melepaskan LCD-nya secara hati-hati. Oke kawan-kawan dan sahabat Teknesi HP Banua yang belum subscribe channel ini, silahkan dibantu untuk di subscribe dulu, di like, di share, dan di komen juga. Serta jangan lupa kalian menekan tombol notifikasi, karena insya Allah saya akan updatekan tutorial terbaru setiap hari seputar perbaikan handphone. Oke, kita kembali ke perbaikan handphonenya ya teman-teman. Langkah selanjutnya sebelum kita pasangkan LCD, bersihkan dulu sisa bekas lem yang terdahulu ini ya teman-teman, supaya nantinya kita memasangkan LCD yang baru itu bisa terpasang dengan rapi, dengan rapat, dan dengan top chair. Ini untuk lemnya cukup lumayan banyak ya, karena lem ini lem yang ditambahkan sama si Teknesi sebelumnya itu cukup lumayan tebal. Bersihkan dengan cairan thinner ya teman-teman, supaya mempermudah untuk pelepasannya. Nah, jadi sekedar info saja ya untuk kawan-kawan semua, apabila kalian punya handphone rusak yang seperti ini, yang masih bisa atau masih layak pakai, silakan saja tawarkan ke Pelangi Sel Desa Pantai Kecamatan Klumpang Selatan. Jangan kalian tukar dengan satu basecom ya, sayang, karena satu basecom itu harganya berapa. Karena di sini saya lihat kebanyakan teman-teman itu malu ya untuk menjual handphonenya yang rusak. Tidak perlu malu-malu teman-teman, datang saja ke Pelangi Sel dan tawarkan handphone rusak kalian. Tetapi kalau untuk yang sekarang ini ya, saya menerima itu handphone rusak seperti ya Android seperti inilah ya. Jangan handphone tipe Cina, karena untuk penjualannya itu sudah tidak ada peminatnya lagi. Kalau Nokia ya masih mending. Pokoknya nanti saya cek keadaan dari handphone yang dibawa atau yang pengen dijual, insya Allah ada harganya teman-teman.
Kalau misalkan tidak bisa diperbaiki, biasanya saya buat sebagai kanibalan aja. Yang pasti insya Allah lebih mahal dari satu buah basecamp. Oke, ini tahapan-tahapannya cukup lumayan panjang ya untuk pembersihannya, supaya kita bisa pasangkan dengan rapi. Kalau bisa walaupun tidak menyerupai aslinya ya teman-teman, pemasangan usahakan serapi mungkin. Kalau bisa jangan sampai kelihatan bahwa ini pernah melakukan penggantian LCD. Oke, di sini saya tambahkan baut ya, karena untuk papan PCB-nya tidak ada satu baut pun yang terpasang di handphone ini. Mungkin kelupaan memasangkan si teknisi sebelumnya. Oke, langsung saja di sini saya akan tes terlebih dahulu pada LCD. Nah, ini LCD ya teman-teman. LCD baru itu usahakan dites dulu sebelum kita pasangkan atau kita sobek pada bagian segelnya. Dan kawan-kawan teknisi banyak yang komplain ya, itu yang namanya garansi. Biasanya kita beli di toko spare part itu dikasih garansi 1 minggu, tapi tidak boleh disobek segelnya, tidak boleh dilem juga pada LCD-nya. Terus masangnya gimana kalau menurut kawan-kawan? Yang banyak kasusnya seperti ini ya teman-teman. Saat kita pasangkan LCD, saat kita tes seperti ini, itu berfungsi dalam keadaan normal. Lalu kita pasangkan sudah penuh dengan kehati-hatian. Ternyata setelah dipasangkan, lalu LCD-nya itu tidak berfungsi sentuhnya, atau bisa juga bergaris-garis pada LCD-nya. Nah, itu kerugian yang sering para teknisi dapatkan, atau para teknisi alami ya teman-teman. Jadi tolong teman-teman, kepada penjual toko spare part handphone, ngasih garansinya jangan dibatasi seperti itu, karena tidak mungkin kalau kita pasangkan LCD ini tanpa kita lem dan tanpa kita sobek ya segelnya. Jadi itu saja ya untuk arahan atau masukan kepada penjual toko spare part. Makanya setiap kali saya pasangkan LCD itu baik itu pengetesan ataupun pemasangan, saya biasanya bikin videonya ya teman-teman sebagai pembuktian. Karena tidak mungkin ya kawan-kawan, kalau kita pasangkan LCD, kita kareti saja, lalu kita kasihkan tanpa kita lem. Mana mau orang ya. Jadi mungkin itu saja kalau saran atau masukan dari saya untuk penjual toko spare part. Ngasih garansinya itu ya gimana bagusnya lah ya. Apabila ada kesalahan ya teman-teman dalam usulan saya, silahkan teman-teman tuliskan saja di kolom komentar, karena itu banyak keluhan dari kawan-kawan dan rekan-rekan teknisi yang teman-teman sering mengalami kasus setelah pasang barulah terjadi kerusakan. Biasanya itu yang disalahkan kita ya, kita yang disalahkan memasang tidak hati-hati. Kalau kita komplain sudah rusak dan segelnya sudah kebuka, ya begitulah kita yang kalah. Oke, terlalu banyak ngoceh ya teman-teman. Tak apa-apa, karena channel ini saya buat selain dari tutorial perbaikan handphone, tempat saya sharing juga. Baik kawan-kawan pun mau sharing juga, silahkan saja bergabung di channel saya. Oke, karena ini sudah selesai, pengeleman juga sudah selesai, pengetesan juga selesai, senjata terakhir yaitu tinggal kita kareti di LCD nya ini supaya terpasang dalam keadaan rapat.
Mungkin untuk tutorialnya cukup sampai di sini. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian mohon kiranya dimaafkan. Insya Allah besok kita akan berjumpa kembali dalam tutorial perbaikan handphone, tergantung yang dibawakan sama yang punya. Dan doakan saya juga ya teman-teman, semoga selalu dalam keadaan sehat, happy, banyak duit, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Apalagi ya, tinggal kita tunggu kering. Ini penggantian LCD sudah selesai, dan nanti kalau sudah selesai ini baru kita taruh di etalasi handphone second. Siapa tahu bagi kawan-kawan yang berminat mencari handphone second, silahkan kunjungi Pelangi Sel, Desa Pantai, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kota Baru. Dan kalau mau ada yang ditanyakan melalui via WhatsApp, silahkan hubungi di 081260666635. Sekian dari teknisi HP Banua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.